Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, hari ini insya Allah ini pertemuan terakhir dalam PJJ semester pertama tahun 2020. Mudah-mudahan kalian semua dan keluarga semua di rumah berada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini, pertemuan pembelajaran jarak jauh kita yang terakhir, insya Allah Ibu akan sedikit mengingatkan kalian tentang Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekaligus sambil kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Silakan kalian simak dan dengarkan videonya ya. Terima kasih. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nabi Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznih wa sirajan munira. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, segenap sahabatnya, dan insya Allah kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar salawat dan salam itu pun Allah curahkan pula kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Ibun, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam kondisi, dalam situasi pandemi COVID-19. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan ketiga dari hitungan tahun Hijriyah. Yang pertama adalah bulan Muharram, kedua Syafar, dan ketiga Rabiul Awal. Banyak peristiwa yang sangat penting yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini. Namun paling tidak anak-anakku sekalian, ada 3 peristiwa yang sangat besar
dalam perjalanan umat Islam tentu saja yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Rabiul Awal. Yang kedua, hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu terjadi di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulan penentuan bulan pertama di tahun Hijriah. Namun terjadinya hijrahnya itu sendiri itu terjadi di bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat dari kota Mekah di akhir bulan Safar, bulan 2 di tahun Hijriah. Kemudian singgah di Gua Sur, bermalam di Gua Sur selama 3 hari. Setelah 3 hari di Gua Sur, kemudian Rasulullah SAW dengan rombongan berangkat dan sampai di kota Kuba. Sampai di Kuba itu tanggal 9 Rabiul Awal. Dan setelah itu berangkat ke Yasrib, kota Yasrib yang sekarang dikenal dengan kota Madinah, itu tepat 3 hari kemudian, yakni tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi hijrahnya Rasulullah SAW sampai di kota Madinah itu di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Dan yang ketiga yang terjadi di bulan Rabiul Awal, peristiwa wafatnya Rasulullah SAW. Itu juga terjadi di bulan Rabiul Awal. Dan takdir Allah, qadarullah, semuanya itu terjadi di hari Senin. Bahkan tanggalnya juga sama. Rasulullah SAW lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Hijrah ke Madinah sampai di kota Madinah pun hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dan wafatnya pun Rasulullah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Bahkan anak-anakku sekalian, Rasulullah diangkat menjadi Rasul pun itu hari Senin. Nah, jadi lahirnya Rasul hari Senin, hijrahnya Rasul hari Senin, wafatnya Rasul hari Senin, bahkan diangkat menjadi Rasul pun hari Senin. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, kita tidak boleh membenci hari Senin. Jangan sampai kita membenci hari Senin, karena hari Senin adalah hari yang istimewa yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan ungkapan para pekerja, para pencari karir, I don't like Monday. Saya tidak suka dengan hari Senin. Gitu kan. Jangan sampai kita menjadi ikut-ikutan, kita tidak suka dengan hari Senin. Insya Allah kita tidak membenci hari Senin, karena hari Senin hari istimewa untuk umat Islam, apalagi yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, karena ini adalah temanya untuk Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Bapak ingin sampaikan tentang karakter yang menyangkut atau karakter yang terjadi, yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah berbicara tentang cahaya matahari disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan sirajun atau siroja.
Sementara ketika Allah berbicara tentang cahaya bulan, Allah tidak lagi menggunakan kata sirajun atau siroja. Namun Allah menggunakan kata yang lain untuk mengatakan, untuk mengistilahkan cahaya bulan. Allah menggunakan kata nurun atau munirun. Nuron atau munirun. Contoh, Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, di mana Allah mengatakan, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit buruja. Apa itu buruja? Buruja itu lintasan-lintasan bintang, jalur-jalur bintang, gugusan bintang. Kalau di bumi kita kenal ada istilah busway. Itu di Jakarta ada busway anak-anak. Sementara di langit ada starway. Di bumi ada busway, di langit ada starway. Ada lintasan bintang. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Dan Allah pun telah menjadikan cahaya matahari siraja, dan Allah pun telah menjadikan cahaya bulan munira. Cahaya matahari Allah sebut dengan siraja, sementara cahaya bulan Allah sebut dengan munira. Kenapa cahaya matahari dan cahaya bulan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang karakternya berbeda. Karakter cahaya matahari itu kecenderungannya adalah karena panas, jadi dia karakternya kuat. Sementara cahaya bulan karena cahayanya temaram, ya katakanlah ya tidak terik begitu, maka kita istilahkan dengan lembut. Cahaya matahari itu kuat, sementara cahaya bulan adalah lembut. Jangankan cahaya matahari atau cahaya bulan, kita pun di bumi beberapa lampu yang memiliki cahaya juga karakternya berbeda-beda. Antara lampu bohlam, lampu neon, lampu LED, dan lain sebagainya, itu karakternya berbeda-beda. Ada yang terang benderang, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning, gitu. Jadi matahari Allah sebutkan dengan siroja, sementara bulan dengan munir. Kemudian Allah pun menyatakan dalam surah Nuh ayat ke-13, Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'alasy syamsa siraja. Allah telah menjadikan bulan yang bersinar dan matahari yang bercahaya. Dalam surah An-Naba pun Allah mengatakan waja'alna sirajau wahaja. Allah telah menjadikan cahaya matahari yang kuat, yang terik. Namun anak-anakku sekalian, ketika Allah yang unik, ketika Allah bercerita tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dua karakter itu digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya karakter siroja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya karakter munir. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Ahzab, sebagaimana tadi dibacakan di awal mukadimah,
Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya engkau diutus sebagai saksi, syahidau wa mubasysyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznih wa sirajan munira. Dan engkau sebagai dai seizin Allah Subhanahu wa taala, dan engkau laksana sirajam munira, laksana cahaya matahari dan laksana cahaya bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirajam munira. Kuatnya cahaya Rasulullah sekuat cahaya matahari, dan lembutnya cahaya Rasulullah selembut cahaya rembulan. Jadi ya, anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya karakter atau diberikan karakter oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sirajam munir. Kemudian isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala pun bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sirajam munir adalah ketika ditakdirkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Jam berapa? Kira-kira jam berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir? Tidak ada seorang pun tahu jam berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, karena dulu belum ada jam. Namun diceritakan dalam sirah nabawiyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tatkala matahari terbit. Setelah panjangnya malam dalam kegelapan, terbitlah matahari. Setelah panjangnya manusia dalam kegelapan, dalam kezaliman, dalam kejahiliahan, maka lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siraja. Isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah lahir tatkala matahari terbit. Nah, anak-anakku sekalian, jarak yang terpanjang antara satu nabi ke nabi yang lain itu adalah jarak antara Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jaraknya panjang sekali. Karena biasanya satu nabi dengan nabi yang lain itu jaraknya sangat-sangat pendek. Bahkan belum meninggal nabi yang satu, nabi yang lain sudah lahir. Belum meninggal Nabi Ibrahim, sudah lahir Nabi Ishak. Bahkan Nabi Ismail. Nabi Ishak masih ada, sudah lahir Nabi Yakub. Nabi Yakub belum meninggal, sudah ada Nabi Yusuf. Belum meninggal Nabi Sulaiman, ada belum meninggal Nabi Daud, udah ada Nabi Sulaiman. Nabi Zakaria belum meninggal, ada Nabi Yahya. Terus begitu. Sepanjang tahun, sepanjang zaman, manusia senantiasa dibimbing oleh Nabi, senantiasa dibimbing oleh Rasul. Ada yang diceritakan dalam Al-Quran, dan ada juga yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Namun, setelah Nabi Isa alaihissalam, Nabi terakhir sebelum Rasulullah Muhammad SAW, itu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada jarak yang panjang sekali. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Kalau dihitung,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir hitungan Masehi, lahir di tahun 571 Masehi. Kalau saja hitungan tahun Masehi itu dihitung sejak lahirnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa al-Masih, jadi Masehi itu dari kata al-Masih, Isa al-Masih, dihitung dari sejak lahirnya Nabi Isa al-Masih, maka jarak antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW itu adalah 571 tahun. Artinya ratusan tahun manusia tidak dibimbing oleh Nabi, ratusan tahun manusia tidak dibimbing oleh Rasul. Oleh karenanya, setelah panjangnya manusia dalam kegelapan, setelah manusia dalam kezaliman, maka lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siroja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karakternya siroja. Kemudian tidak hanya itu. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir? Karena kalau siangnya tanggal 12 Rabiul Awal, ketika nyampe waktu maghrib, maka hari itu sudah masuk tanggal 13 Rabiul Awal. Bagaimana ada apa dengan tanggal 13 Rabiul Awal? Ada apa dengan tanggal 13? Bukankah tanggal 13 itu bulan muncul dengan cahaya yang sempurna, yang disebut dengan bulan purnama? Nah, dari isyarat ini pun menjelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah muniro. Jadi Rasulullah SAW lahir tatkala matahari terbit dan menjelang bulan muncul dengan cahaya yang sempurna, yang kita sebut dengan bulan purnama. Akhirnya Rasulullah SAW sirojam muniro. Kuatnya cahaya Rasulullah SAW sekuat cahaya matahari, dan lembutnya cahaya Rasulullah SAW selembut cahaya rembulan. Dan sampai sekarang cahaya Rasulullah SAW tidak akan pernah padam. Bahkan ajarannya pun, syariatnya pun sampai kepada kita. Kita sholat itu syariat Rasulullah SAW. Kita puasa dan kita ibadah-ibadah yang lain itu syariat yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, anak-anakku sekalian, di penghujung materi ini, mudah-mudahan kita semakin mengenal siapa sosok Rasulullah SAW dan semakin mencintainya dan semakin cinta atau suka akan ajaran-ajarannya, akan syariat-syariatnya. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua dapat meneladani sikap dan karakter dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.